Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destiana Fitranugraha dengan NIM 222100013, di mana dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Telaah, Inovasi, dan Pengembangan Kurikulum, yang mana saya akan membahas mengenai perbedaan antara kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dan kurikulum 2013 dari segi pendekatan, struktur, dan tujuan. Sebelum kita membahas perbedaan daripada keduanya, kita akan membahas satu persatu mengenai pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dan juga kurikulum 2013. Nah, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK ini merupakan pendekatan pendidikan yang menekankan pada penguasaan keterampilan dan pengetahuan yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Pendekatan ini berbeda dengan kurikulum tradisional yang lebih fokus pada materi ajar. Dalam KBK ini, tujuan utamanya yaitu memastikan bahwa peserta didik memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat. Nah, lalu ada 4 pendekatan dalam pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama, yaitu analisis kebutuhan. Langkah pertama dalam pengembangan KBK yaitu melakukan analisis kebutuhan untuk memahami tuntutan dunia kerja dan perkembangan teknologi. Hal ini membantu dalam menentukan kompetensi yang perlu diajarkan kepada siswa. Lalu yang kedua yaitu identifikasi kompetensi inti. Setelah menganalisis kebutuhan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi kompetensi inti yang harus dimiliki oleh peserta didik. Ini mencakup pengetahuan teknis, keterampilan interpersonal, dan sikap profesional. Lalu yang ketiga yaitu desain pembelajaran. Desain pembelajaran dalam KBK ini melibatkan pemilihan metode dan strategi yang sesuai untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan. Pendekatan aktif seperti pembelajaran berbasis proyek dan diskusi kelompok sering digunakan. Lalu yang keempat yaitu evaluasi berkelanjutan. Sistem evaluasi dalam KBK ini bersifat berkelanjutan, mencakup penilaian formatif dan sumatif untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembelajaran efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur kurikulum berbasis kompetensi. Nah, ada beberapa komponen kunci daripada kurikulum berbasis kompetensi, yaitu yang pertama kurikulum inti, yaitu di mana menyatakan kompetensi utama yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang kedua yaitu kurikulum institusional, di mana melengkapi kurikulum inti dengan memperhatikan kebutuhan lokal dan karakteristik institusi pendidikan. Lalu yang ketiga yaitu pengembangan silabus, di mana silabus dirancang untuk merencanakan dan melaksanakan program pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan kurikulum berbasis kompetensi. Ada 3 tujuan daripada KBK ini, yaitu yang pertama, relevansi dengan dunia kerja. Nah, KBK ini mempersiapkan peserta didik agar siap menghadapi tantangan di dunia kerja melalui penguasaan keterampilan yang praktis. Tujuan yang kedua yaitu pengembangan keterampilan praktis. KBK membantu siswa menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata sehingga mereka dapat berkontribusi secara efektif di masyarakat. Lalu tujuan yang ketiga yaitu fleksibilitas pembelajaran. KBK memberikan ruang bagi guru untuk menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga proses belajar mengajar lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan. Nah, dengan pendekatan ini diharapkan kurikulum berbasis kompetensi dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih responsif terhadap tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas mengenai kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 di Indonesia ini dirancang dengan pendekatan saintifik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa. Nah, berikut ada beberapa pendekatan di mana pendekatan saintifik ini mengedepankan proses pembelajaran yang mencakup 5 aktivitas, yaitu yang pertama, pendekatan mengamati, di mana siswa melakukan observasi terhadap fenomena atau objek. Yang kedua yaitu menanya, di mana siswa mengajukan pertanyaan berdasarkan pengamatannya. Yang ketiga, pendekatannya yaitu melakukan, di mana siswa melakukan eksperimen atau kegiatan praktis. Yang keempat yaitu menalar atau mengasosiasikan,
di mana siswa menganalisis dan mengaitkan informasi. Lalu, pendekatan yang kelima yaitu mengomunikasikan, di mana siswa menyampaikan hasil temuan dan kesimpulan. Nah, pendekatan ini bertujuan untuk mendorong siswa menjadi lebih aktif dalam proses belajar, bukan hanya sebagai penerima informasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur kurikulum 2013. Nah, adapun struktur kurikulum 2013 terdiri dari beberapa elemen penting, yaitu yang pertama, kompetensi inti atau KI. Nah, KI ini merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap siswa di berbagai jenjang pendidikan. Lalu yang kedua yaitu kompetensi dasar atau KD. KD ini merupakan rincian dari kompetensi inti yang lebih spesifik untuk setiap mata pelajaran. Lalu yang ketiga yaitu materi pembelajaran, di mana materi yang disusun untuk mendukung pencapaian kompetensi dasar dan juga inti. Struktur yang keempat yaitu proses pembelajaran. Nah, di mana metode dan strategi yang digunakan dalam pengajaran termasuk penggunaan pendekatan saintifik dan pembelajaran berbasis proyek. Yang kelima yaitu penilaian. Penilaian ini merupakan sistem evaluasi untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Nah, dengan struktur ini, kurikulum 2013 bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang holistik dan relevan bagi siswa, sehingga mereka dapat menghadapi tantangan di masa depan dengan lebih baik. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan daripada kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 ini memiliki beberapa tujuan utama yang dirumuskan untuk mempersiapkan peserta didik sebagai individu yang satu, memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif. Lalu yang kedua yaitu mampu menerapkan pengetahuan yang dipelajari di sekolah ke dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan sikap sosial dan spiritual yang seimbang dengan pengetahuan dan keterampilan. Lalu, apa perbedaan antara kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dan kurikulum 2013? Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dan kurikulum 2013 atau K13 ini memiliki beberapa perbedaan signifikan dalam pendekatan, struktur, dan tujuan. Nah, berikut adapun beberapa perbedaannya. Dari sisi pendekatan, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK fokus pada kompetensi di mana KBK menekankan pencapaian kompetensi siswa secara individual dan klasikal dengan pengukuran keberhasilan berdasarkan indikator hasil belajar yang jelas. Lalu, KBK juga menggunakan pendekatan variatif, di mana pembelajaran menggunakan berbagai metode untuk memenuhi keberagaman kemampuan siswa, memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk mencapai hasil belajar. Nah, sedangkan kurikulum 2013 ini atau K13 ini menggunakan pendekatan saintifik dan tematik integratif, di mana K13 ini menggunakan pendekatan ilmiah yang melibatkan proses observasi dan pemecahan masalah, serta mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam tema yang sama. Lalu, K13 juga berpusat pada siswa, di mana berfokus pada peran siswa aktif atau peran aktif siswa dalam proses belajar, menjadikan guru sebagai fasilitator. Sedangkan secara struktur, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK ini menggunakan struktur mata pelajaran terpisah. Di dalam KBK, mata pelajaran dibedakan berdasarkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan, serta diturunkan dari standar kompetensi lulusan. Lalu KBK juga menggunakan pemisahan kompetensi. Kompetensi diturunkan dari masing-masing mata pelajaran tanpa adanya integrasi yang kuat antar mata pelajaran. Sedangkan secara struktur, kurikulum 2013 ini menggunakan struktur terintegrasi, di mana K13 ini menekankan bahwa semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan secara holistik. Juga, K13 juga menggunakan standar kompetensi lulusan, di mana berbasis kebutuhan masyarakat. K13 ini mengembangkan standar kompetensi lulusan berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan hanya dari sisi atau isi mata pelajaran. Lalu perbedaan dari tujuannya yaitu
KBK ini bertujuan untuk pencapaian standar minimal, di mana tujuan utamanya yaitu agar siswa mencapai standar minimal kompetensi yang ditetapkan dengan fokus pada hasil belajar yang terukur. Nah, tujuan yang kedua daripada KBK ini yaitu pengembangan individual, di mana mendorong pengembangan kemampuan individual siswa sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing. Sedangkan tujuan daripada kurikulum 2013 itu yaitu pengembangan holistik, di mana K13 ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik secara menyeluruh, mencangkup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Lalu tujuannya yang selanjutnya yaitu pendidikan karakter, di mana salah satu tujuan penting daripada K13 itu yaitu menanamkan nilai-nilai karakter dan budi pekerti pada siswa untuk menghadapi tantangan di masyarakat. Nah, jadi itulah perbedaan di antara keduanya. Secara keseluruhan, meskipun ada kesamaan dalam fokus pada kompetensi, K13 menawarkan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat dibanding dengan KBK yang lebih terpisah-pisah dalam struktur mata pelajarannya. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.